Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi ja'ala as-sa'ah liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa mawala. Bapak dan ibu kaum muslimin muslimat, hamba-hamba Allah insyaallah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mendaftarkan nama kita sebagai nama yang mendapatkan jatah ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mendaftarkan nama kita sebagai nama yang dimuliakan di dunia dan terdaftar menjadi orang yang mulia di akhirat kelak insyaallah. Semoga surga seluas langit dan seluas bumi, mudah-mudahan kita mendapat jatah dari tempat tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di kesempatan kali ini jamaah sekalian, kita bersyukur masih mendapatkan jatah waktu untuk bernapas. Besok lusa tidak ada jaminan apakah napas kehidupan ini masih ada buat kita. Karena waktu bisa jadi besok datang, Pak, tapi bukan lagi waktu kita. Bisa jadi Allah membatasi hari ini, malam ini adalah malam terakhir buat kita membuka mata kita, mendengar telinga kita, jantung kita masih memompa darah kita, tapi besok tidak ada kartu garansi dari situ. Semuanya bagi Allah mudah sekali, mudah sekali. Hidup itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berharga dan tidak akan mungkin hidup kalau sudah kehilangan jatah waktu. Kita bahas sedikit jemaah sekalian sebagai bentuk tazkirah malam hari ini, sedikit tematik di akhir, di penghujung Desember ini. Kita bicara tentang persoalan nikmat yang sering manusia lupa, sering manusia tidak sadari akan keberadaannya, tapi itu menjadi kunci manusia. Ada karena waktu, mulia karena waktu, surga karena waktu. Hidup ini kumpulan waktu, Pak. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihi ma kathirun minan nas. Ada dua nikmatku yang sering sekali manusia lupa, sering sekali mengabaikan dua nikmat ini. Yang pertama, nikmatus sehat. Kadang Pak sakit Pak baru kita ingat nilai sebuah kesehatan. Yang bisa menghargai sehat itu yang pernah sakit atau sementara sakit. Dia akan cintai sehat, hargai sehat itu. Sering sekali kalau kita sehat dan tidak pernah sakit, kita sepertinya tidak merasakan besarnya nikmat ini. Demikian juga nikmat yang kedua, al-faraq, tentang waktu. Banyak manusia kalau masih punya waktu seperti ini, dia biarkan waktunya seperti biasa saja.
Tapi kalau kita buka lembaran Al-Quran, Bapak Ibu Saudara, tangisan nanti manusia setelah kematiannya, setelah dicabut nyawanya, setelah masuk di liang kubur, setelah nanti dibangkitkan di hari kiamat, setelah nanti dihisab, setelah nanti menyeberang di atas sirat, setelah nanti masuk neraka, teriakannya Pak satu, waktu, waktu, waktu. Manusia dalam Al-Quran jemaah sekalian tidak kurang dari 10 ayat Al-Quran yang Allah bentangkan buat kita supaya tidak main-main dengan satu nikmat ini. Banyak manusia di hari kiamat dia menangis Pak, mencari waktunya, dan dia minta waktu untuk diberi hidup kembali, diberi kesempatan kembali. Kalau bisa ditunda kematiannya, ditunda perjumpaannya dengan Allah, karena dia mau menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kalau Bapak baca di Jumat subuh, biasanya Jumat membaca khatib atau imam itu membaca surah As-Sajdah, walau tara izil mujrimun. Muhammad, sekiranya kau lihat nanti ngerinya mujrimun, orang-orang yang lalai menggunakan waktunya, lalai tidak memanfaatkan waktunya, orang-orang yang mujrim, orang-orang durhaka dan bermaksiat, nakisur usim inda rabbihim, mereka tunduk malu hina di hadapan Allah, tidak bisa diangkat kepalanya, menyesali tentang sebuah nikmat yang hilang, itu waktu. Mereka berteriak, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, absarna, kami sudah lihat, wasami'na, kami sudah dengar, farji'na, maka beri kami waktu sedikit, beri saya kesempatan sedikit, na'mal solehan, baru mau beramal soleh, inna mukinun, baru kami sudah yakin, kami sudah yakin akan nikmat ini. Jangan sampai kita Pak menangis sebagaimana tangisan di surah As-Sajdah ini, menangis, farji'na na'mal solehan, mau beramal, mau minta waktu, kembalikan sedikit saja, sedikit saja. Itu di Jumat subuh dibaca. Kata Allah, fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum haza inna nasinakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kau rasakan siksa hari ini karena kau dulu melupakan waktu pertemuan hari ini, maka inna nasinakum, hari ini juga engkau kulupakan. Jadi jamaah sekalian Pak, jangan sampai kita lupa sebuah waktu yang waktu itu kita akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, yang pasti mau tidak mau Pak akan ke sana. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Ibrahim, Nabi langsung diperintah, wa anzirin nas, Muhammad, ingatkan manusia itu, ingatkan, jangan pernah bosan, ingatkan tas sebuah peristiwa, wa anzirin nas yauma ya'tihimul azab, ketika pada hari itu azab mengepung, neraka sudah dinyalakan, azab sudah mengepung, tidak bisa lagi lari kemana. Pada saat itu manusia berteriak, apa teriakannya? Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkanlah kami dari api neraka ini, kembalikan. Dalam teriakan lain, farji'na, beri waktu sedikit. Di teriakannya Pak lagi-lagi yang dia minta untuk dia diberi waktu. Maka waktu itu Pak, orang nanti tidak mencari hartanya di hari kiamat, orang tidak mencari kerajaannya, orang tidak mencari, tapi dia cari satu Pak, waktunya yang hilang, yang tidak jelas. Maka seandainya Pak boleh kita pilih, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan waktu. Harta yang hilang masih bisa Pak peluang kembali dan dicari.
Tapi waktu yang hilang dan tidak mungkin bisa didapat. Tidak ada yang paling jauh dari manusia, tidak ada yang paling jauh dari manusia melebihi daripada waktunya yang sudah berpisah.